Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Ucapan, statement Nabi, au fi'lin, perbuatan, action, sifat, sikap, perbuatan Nabi, au taqririn, atau perbuatan sahabat, ucapan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Itulah hadis, atau sinonim kata yang sama maknanya di hadis adalah sunnah. Jadi kalau ada namanya di Mesir itu jurusan hadis. Kalau di Malaysia jurusan sunnah. Kalau di Ciputat adalah Darus Sunnah. Kalau di Maroko adalah Darul Hadis. Sama, sunnah dengan hadis. Statement, ucapan, perbuatan. Nah, ini akan kita kaji. Hadis itu letaknya di mana? Kutub Sittah, 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. 6 kitab induk. Ada yang menyebut 9, tambah Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, kemudian Muwatta Imam Malik. 9. Kitabnya banyak, tapi ini yang masyhur, yang dijadikan sebagai pedoman. Nah, hadis yang pertama ini yang akan kita kaji adalah diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi. Dausi nama sukunya di Yaman. Tapi kemudian setelah dia masuk Islam, nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Syirik, menghambakan diri pada matahari, tak boleh. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, hamba dari yang maha penyayang. Nama bapaknya Sakhar, nama kampungnya Daus. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi karena selalu membawa kucing dipanggil Ya Abahir, Abu Hurairah, yang selalu membawa kucing. Hadis ini diriwayatkan dari beliau mendengar langsung dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sudah datang kepada kamu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sudah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Mubarak, yang diberkahi. Selalu kita mengatakan semoga rumahnya berkah ya. Kalau ada orang nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Berkah itu diambil dari kata baraka. Onta yang berjalan, kalau onta itu turun ke bawah, menderum, berhenti, orang Arab menyebutnya baraka, ya beruku. Artinya ada banyak kebaikan. Semoga kebaikan itu berdiam diri padamu. Makanya kita sebut barakallahu lak. Kalau ada orang punya anak, barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Ketika minta doa, salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badannya sehat, wa ziyadatan fil ilm, ilmunya bertambah, wa barakatan, barakah. Semoga berkah ya. Apa artinya? Berdiamlah keberkahan, kebaikan dalam dirimu. Makna berkah bertambah. Maka apa disebut bulan Ramadan itu bulan barakah? Karena di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah mewajibkan bagi kamu berpuasa. Siyam. Apa makna siyam? Menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Itulah dia azan subuh sampai tenggelam matahari. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibukakan. Makna pintu surga dibukakan, kabar gembira. Pintu istana raja dibukakan untuk semua rakyat. Walaupun pintunya tertutup. Apa maknanya pintu dibukakan? Kabar gembira. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Apa makna pintu neraka ditutup? Allah menutup tempat keburukan, maka kalian pun tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup otak, tutup pikiran, tutup hati. Makna menutup mata, kita tetap beraktivitas, masuk kantor, bekerja, tapi tutup hati kita untuk yang jelek-jelek. Wa tughallu fihi syayatin. Pada bulan itu setan-setan dibelenggu. Ini problem. Karena ada orang mempermasalahkan hadis ini. Ustaz, katanya setan dibelenggu, kok masih banyak orang yang makan di siang Ramadan,
Kok masih banyak orang yang ngomong kotor, orang jahat? Kenapa makna kunci setan dikunci, dibelenggu, diikat? Ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam An-Nawawi? Ketika saya melihat ada beberapa profesor di bawah, lalu saya mau ngomong, mulut saya terkunci. Lalu saya katakan, seolah-olah mulutku terkunci. Padahal mulutku tidak terkunci. Mulutku sepertinya terkunci karena ada orang. Maka seakan-akan mulutku terkunci. Begitulah setan bolak-balik menggoda. Ayo makan, ayo berhubungan kelamin, ayo minum, ayo ngomongin orang. Tapi seolah-olah mulut setan terkunci. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa setan tidak terkunci? Padahal karena imanmu tidak kuat. Kekuatan imanmu, kehebatan tawakalmu, kemurnian ikhlasmu membuat setan seakan-akan terkunci. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu Pak Ustadz? 80 sekian tahun lamanya. Jadi balasannya cuma itu? Bukan. Karena dalam angka Arab yang paling banyak itu alf, 1000. Orang Arab menyebut sejuta, alf, 1000. Jadi maknanya batas limit tertinggi 1000. Khairum min alf. Lebih baik daripada jumlah tertinggi. Tidak ada batasannya. Tapi sebenarnya ada kisah lain. Ketika itu Nabi menceritakan ada 4 orang yang ibadahnya luar biasa hebat. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail, tegak beribadah kepada Allah. 1 detik pun tak pernah berbuat maksiat. Sahabat sedih. Bagaimana dengan kami? Jangan sedih. Karena ada satu malam kalian akan mendapatkan lebih hebat daripada mereka. Itu hanya ada pada kita. Hadis ini ditutup dengan man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan ini, dia tidak akan dapat kebaikan di bulan yang lain. Siapa yang baik di bulan ini, alhamdulillah. Bulan ini pun dia tidak baik. Bulan ini pun dia ngomongin aib orang. Bulan ini pun dia tetap makan. Bulan ini pun dia tetap kata kasar. Faqad hurim. Di bulan yang lain apalagi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu kalau kita beli buku harus dilihat di akhir terjemahan ada dalam kurung HR, hadis riwayat. Jadi jangan terima, beli, dapatkan buku kalau hadisnya nggak jelas. Riwayat siapa? Karena kita tidak tahu. Maka kalau di Arab buku-bukunya ditahqiq. Nah, hadis yang tadi riwayat siapa? Dari Abu Hurairah. Betul, dalam kitab apa? HR Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan hadis yang kedua ini. Disebutkan dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itulah Imam Hambali. Meninggal tahun 241. Makamnya di Baghdad, Irak. Jadi dia ahli fikih, imam mazhab yang keempat, paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia punya satu kitab hadis namanya kitab Al-Musnad. Isinya antara 30.000 sampai 40.000. Ada yang mengatakan 40.000 hadis, ada yang mengatakan 30.000 hadis. Tergantung cara mereka menghitungnya. Tapi yang jelas kitab ini besar. Hadis ini juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "As-salatul maktubatu ila as-salati." Dari satu salat ke salat berikutnya, allati ba'daha kaffaratul lima bainahuma, menutupi dosa-dosa. Dari salat subuh ke salat zuhur ada stasiun, tertutup dosa. Dari salat zuhur ke salat asar, tertutup dosa. Dari salat asar ke salat maghrib, tertutup dosa. Dari salat maghrib ke salat isya, tertutup dosa. Dari salat isya tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Besok subuh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seperti orang yang buat rumah di tepi sungai. Subuh mandi, kemudian mungkin kena tanah kotor. Zuhur mandi lagi, kemudian kena debu, kena kusam, kusut. Asar mandi lagi. Kata Nabi, kalau di rumahmu di tepi sungai ada rumah, lalu kau tinggal di sana, lalu kemudian mandi sampai 5 kali sehari, masih adakah noda? Tentu tidak. Begitulah kafaratul lima bainahuma. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi ada yang menghapus per waktu, ada yang menghapus per pekan. Wal jumu'atu, dari satu Jumat ilal jumu'ati, ke Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahuma, juga menghapus dosa. Wasyahru ila syahri,
syahr, bulan, ke bulan ini. Tadi dekat, agak jauh Jumat, agak jauh bulan. Artinya setahun. Dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Maka Nabi berkata, kafaratul lima bainahuma. Ini juga penghapus dosa. Kafarah. Dari 3 huruf. Kafarah. Kafar. Bahasa Inggris cover. Hard cover. Sampulnya keras. Soft cover. Sampulnya lembut. Setelah itu kita berdoa, Rabbana kaffir anna. Ya Allah, tutupi dosa kami. Oh, kalau begitu semua dosa ditutupi. Ya, tapi jangan lupa, ketika Allah menutup dosa, seperti dinding yang mungkin ketika dipaku berlobang, maka kita malu kalau ada tamu datang lihat, oh dinding rumahnya bagus, tapi kok dindingnya bekas paku, ditutup sehingga tidak terlihat. Tapi jangan lupa, bila engkau buat lagi, Allah akan bukakan. Yauma tublas sarair, hari itu dibukakan segala rahasia-rahasia. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah, kaffir anna sayyiatina, tutupilah segala silap salah dosa kami ya Allah. Allahumma astur auratina, tutupilah aurat cacat kami ya Allah. Jadi kalau kita ada silap salah, maka kita sholat. Tapi yang paling perlu difahami adalah, orang kalau sudah merasa bersih, lalu buat dosa lagi. Kalau sudah merasa bersih, bukan begitu. Mungkin kita dulu pernah punya masa lalu yang gelap. Lalu datanglah seorang Yahudi membawa pisau menemui seorang pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah ada pintu kebaikan untukku? Pendeta Yahudi marah. Tidak ada kebaikan untukmu, karena kau sudah membunuh 99 orang. Lalu orang ini kalap, dia ambil pisaunya, karena tidak ada kebaikan bagiku, untuk apa lagi aku hidup, kaulah yang ke-100. Mati pendeta Yahudi itu. Islam tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu. Berapa banyak silap dosamu, kau angkat tanganmu, Allahu akbar, mengaku di hadapan Allah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Rabbi ighfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, muliakan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, maafkan segala silap salahku, wa'fu anni, berikan kebaikan kepadaku. Aku tak ada apa-apanya ya Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Orang paling dekat kepada Allah wa huwa sajid, ketika dia bersujud, maka mintalah kepada Allah. Oleh sebab itu diisi bulan Ramadan ini memang betul-betul pengampunan dosa. Berapa banyak orang-orang di Ramadan yang tahun lalu amat sangat berharap di malam terakhir, ya Allah sampaikan usia kami di Ramadan ya Allah. Tapi begitu bulan Sya'ban kemarin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak semua ada kesempatan hidup. Maka kita pahami, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang ini, kita banyak silap salah dosa. Saya nggak ada salah Pak Ustaz, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Ketika engkau berkata, aku tidak ada silap, tidak ada salah, tidak dosa, saat itu engkau sedang silap, salah, dan dosa. Karena orang yang mengaku tidak berdosa, dia sedang berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Aku anak cucu keturunan Adam, semuanya ini pelaku silap, salah, dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabin. Yang paling baik adalah orang yang bertaubat kembali ke jalan Allah. Maka di dalam bulan Ramadan, penghapus dosa, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan, karena ketulusan, karena kebaikan, karena mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah segala silapnya, dosa-dosa kecilnya di masa yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, hidup di dalam Ramadan, tapi Ramadan tidak menjadi penghapus dosanya. Inilah doa yang paling makbul. Nabi mengaminkan. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Apa kata Nabi? Amin. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita lanjutkan setelah berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya saja disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah itu Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, kemudian ada dalam Sahih Muslim, maka ada istilah khusus. Itu yang disebut dengan muttafaqun alaih. Jadi kalau kita baca dalam hadis dalam kurung
Muttafaqun alaih. Secara bahasa, kalau buka kamus, muttafaqun disepakati, alaih atasnya, disepakati atasnya. Maksudnya apa? Sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitab sahih mereka. Maka disebut muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Siapa yang berinfak, bersedekah untuk jihad fi sabilillah, sepasang, ada kudanya, kemudian ada tombaknya, ada pedangnya, ada semua untuk menolong agama Allah, melawan musuh-musuh, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza khairun. Ini kebaikan-kebaikan. Dia tidak menjadi hamba harta, dia tidak menjadi hamba kuasa, dia tidak menjadi hamba manusia, tapi dia sudah sampai pada tingkat abdullah, dia hamba Allah. Faman kana min ahli salah, siapa yang ibadahnya paling banyak salat, sanggup dia salat seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah, ya, bapakmu itu salatnya berapa? Kata Abdullah menjawab, bapak saya salatnya sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu, Allahu Akbar. Mereka yang ahli sholat, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyraq, sholat wabin, sholat taubat, sholat tasbih, sholatnya banyak. Maka dia akan dipanggil dari satu pintu surga bernama Babus Shalah, pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang ahli jihad, setiap jengkal tubuhnya, setiap jengkal tidak lepas dari 3, bekas tebasan pedang, bekas tusukan anak panah, bekas luka tombak. Itulah dia Khalid ibnul Walid. Tapi dia menangis di atas tempat tidur. Menangis menjelang meninggal Khalid bin Walid. Kenapa? Karena matinya di atas tempat tidur. Kenapa tidak mati syahid? Menangis. Maka kita tetap harus ada niat mati syahid untuk menolong agama Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang paling menyakitkan? Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, bi amwal, dengan harta. Tolong masjid, tolong pondok pesantren, tolong anak-anak yatim. Bi amwal, dengan harta, wa anfusikum, total dengan diri kamu. Dulu melawan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina, mereka berjihad, dikirim gambarnya ke kita, kita heran. Kenapa mereka tersenyum? Ternyata mereka tidak merasakan sakitnya sakratul maut, melainkan hanya kal qarsi, seperti cubitan di tangan. Sedangkan kita, na'udzubillah, ada yang seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada seperti mata kail pancing yang dimasukkan dalam kulit yang basah, lalu ditarik sehingga tercabik dagingnya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Mereka akan dipanggil di pintu surga, babul jihad, pintu jihad. Masuk kalian kemari, masuk dari pintu jihad. Wa man kana min ahli, mudah-mudahan kita mungkin tidak masuk yang 3 pintu pertama. Pintu ini mudah-mudahan kita masuk. Min ahli siyam, dari pintu siyam, puasa. Puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari, berbuka sehari. Maka dipanggil dia dari situ pintu khusus. Apa nama pintunya? Babur Rayyan. Masuklah kalian dari pintu Babur Rayyan. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang takut kepada Allah itu digiring, bergerombol, berkelompok, beramai-ramai dari satu pintu. Idza ja'uha, ketika mereka sampai di depan pintu itu, apa kata malaikat? Salamun alaikum. Biasanya kita kalau mau masuk ke rumah orang, kita duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi hari ini mereka yang diucapkan salam, salamun alaikum, kata malaikat menyambut. Thayyibatum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, dari pintu puasa. Wa man kana min ahli shadaqah, bersedekah, menyiapkan makanan untuk fakir miskin, memberikan buka puasa anak yatim, memberikan, Masya Allah, maka dia akan dipanggil du'aya min babis sadaqah.
Faqala Abu Bakar Siddiq mendengar hadis itu berkata, apa kata Abu Bakar? Bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah ada manusia yang dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu sedekah, dipanggil dari pintu rayyan, dipanggil dari pintu salat. Apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Naam, kata Nabi. Ya. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkaulah Abu Bakar yang dipanggil dari semua pintu itu. Mudah-mudahan kita termasuk seperti Abu Bakar Siddiq, dipanggil dari pintu sedekah karena emasnya satu genggam untuk pahala jihad, dipanggil dari pintu puasa, puasanya banyak, dipanggil dari pintu salat, salatnya banyak. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma ja'alna mimman yud'a min kulli abwabil jannah. Ya Allah, masukkan kami di antara orang-orang yang dipanggil dari semua pintu surga ya Allah. Ya Fattah, wahai Engkau yang membukakan pintu hati, iftah qulubana, bukakan pintu kami untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Iftah lana babur rayyan, bukakan untuk kami pintu ar-rayyan. Allahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.